Halo semuanya, jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami dengan subscribe yang belum subscribe, tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat. Mari kita lanjutkan bahasan kita tentang Indonesia. Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Batas wilayah. Batas-batas negara Indonesia. Negara utara, negara Malaysia, negara Singapura, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, negara Filipina. Kemudian barat, Samudra India. Selatan, Samudra India, negara Timor Leste. Kemudian timur, negara Papua Nugini. Ini adalah batas wilayah negara Indonesia, negara yang kita cintai dan kita tempati saat ini. Jadi harus kenal ya batas-batas wilayahnya. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah republik atau sistem presidensil. Ya. Kemudian bentuk negara adalah negara kesatuan, ibu kotanya adalah Jakarta. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Nama resmi Republik Indonesia. Hari kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Drs Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Iklim. Iklim musim atau iklim muson. Iklim musim terdiri dari dua jenis, yaitu angin muson barat, angin musim barat daya atau muson barat, kemudian angin musim timur laut atau muson timur. Kemudian iklim tropis atau tropika, yaitu iklim panas. Wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Umumnya wilayah Asia Tenggara memiliki iklim tropis. Kemudian iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah laut, mengakibatkan air laut menjadi udara lembab dan curah hujan sangat tinggi. Kemudian keindahan alam. Biografi membagi Indonesia menjadi kehidupan flora dan fauna, yaitu daratan Indonesia bagian barat dengan flora dan fauna yang sama dengan benua Asia. Dataran Indonesia bagian tengah dengan flora dan fauna endemik hanya terdapat pada daerah tersebut. Daratan Indonesia bagian timur dengan flora dan fauna yang sama dengan benua Australia. Keadaan penduduk. Indonesia dengan negara ASEAN, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan pertama dalam kelompok negara ASEAN. Pada tahun 2005, laju pertumbuhan penduduk Indonesia menempati urutan ke-6, 1,45% per tahun, setelah Laos, 2,3% per tahun. Mata pencarian. 1. Pertanian. Jadi masyarakat agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian utamanya. Kemudian kedua, perkebunan. Hasil perkebunan di Indonesia antara lain kelapa sawit, karet, teh, kakao, ina, dan tebu. Kemudian perikanan, memanfaatkan sumber daya ikan dan lingkungannya. Kemudian peternakan. Nah, itu termasuk juga usaha membudidayakan hewan-hewan darat yang diperlukan oleh manusia, baik untuk dikonsumsi maupun untuk tujuan lainnya yang dinamakan dengan peternakan.
ya, ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi, masih banyak. Kemudian perdagangan. Perdagangan dilakukan untuk menyalurkan dan memasarkan barang-barang jadi dari produsen kepada konsumen. Pasar, jadi nanti ada pasar dan sebagainya. Pertambangan. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian. Di Indonesia terdapat hasil tambang seperti bausit, timah, emas, batu bara, dan minyak bumi. Jadi banyak banget pertambangan Indonesia, sangat kaya dengan tambangnya. Mata uang rupiah. Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR. Satuan rupiah dibuat menjadi 100 sen, walaupun inflasi telah membuatnya tidak digunakan lagi kecuali hanya pada pencatatan di pembukuan bank. Ini adalah gambar mata uang, pasti hafal semua. Terima kasih. Bahasan kita selanjutnya adalah negara tetangga kita, yaitu Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan menjadi koloni Inggris hingga tahun 1959. Pada tahun 1963 dibentuk negara Malaysia yang meliputi Persatuan Tanah Melayu di semenanjung Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Tetapi pada tanggal 9 Agustus 1965 Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan membentuk negara yang berdiri sendiri, bergabung menjadi anggota negara persemakmuran Commonwealth Inggris sejak 22 Desember 1965. Data astronomis. Secara astronomi, Singapura terletak di antara 1 derajat dan 15 derajat lintang utara, kemudian 1 derajat 26 lintang utara, dan 103 bujur timur dan 104 bujur timur. Luas Singapura adalah 660 km persegi. Berikut ini batas-batas negara Singapura secara geografis. Sebelah utara, Singapura berbatasan dengan Malaysia atau Selat Johor. Kemudian sebelah timur, Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia, Kepulauan Riau. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Singapura merupakan negara yang mempunyai letak geografis 1,22 lintang utara dan 103,48 jujur timur. Singapura merupakan pulau yang terletak di antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki iklim hampir sama dengan Indonesia dengan iklim tropis dan suhu kelembapan tinggi. Singapura berada tepat di ujung selatan semenanjung Malaysia, dipisahkan oleh Selat Johor dan di negara Malaysia. Negara ini menempati sebuah pulau utama, Pulau Singapura, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Kondisi alam. Kondisi alam Singapura tidak banyak memiliki kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan karena itu relatif sedikit jumlah pabrik yang melakukan pengolahan industri yang memanfaatkan sumber daya alam. Karena keterbatasan tersebut lebih banyak mengandalkan industri jasa dan perdagangan. Kondisi alamnya jadi lebih banyak di perdagangan. Penduduk Singapura terdiri dari mayoritas etnis Tionghoa 77,3%, etnis Melayu yang merupakan penduduk asli 14,1%, dan etnis India 7,3%, dan etnis lainnya 1,3%. Mayoritas rakyat Singapura menganut agama Buddha 31,9%, Tao 21,9%, 14,9% rakyat Singapura menganut agama Islam. Kemudian 12,9% menganut agama Kristen, 3,3% Hindu, dan lainnya 0,6%. Sedangkan sisanya 14,5% tidak beragama. Singapura terdiri atas multi etnis Melayu, Cina, India, dan Eropa.
Tata kehidupan masyarakatnya merupakan perpaduan antara budaya timur dan budaya barat. Singapura mempunyai 4 bahasa resmi, yaitu Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional Singapura tetapi lebih bersifat simbolis. Ia digunakan menyanyikan lagu kebangsaan Majulah Singapura dan juga sewaktu-waktu latihan dalam berbarisan pasukan tentara dan polisi. Pemerintah PAP lebih cenderung dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar lingua franca dan penggunaan bahasa Melayu hanya terbatas pada kaum Melayu saja. Mata pencarian penduduk Singapura adalah perdagangan. Barang-barang modern dari Asia Tenggara yang akan diekspor ke Jepang, Eropa, dan Amerika dikapalkan lewat Singapura. Demikian juga dengan impor barang dari luar Asia Tenggara transit di Singapura. Hari Kemerdekaan. Hari kemerdekaan negara Singapura adalah tanggal 9 Agustus 1965. Mata uang negara Singapura adalah dolar Singapura. Nah, ini peta negara Singapura. Ini lambang Singapura. Terima kasih.